Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Arumsari dari kelas Manajemen Malam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi manajerial ini merupakan suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Ilmu ini membahas mengenai bagaimana suatu organisasi atau juga bisnis dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif serta juga efisien. Jadi sederhananya, ekonomi manajerial itu sendiri bermaksud untuk dapat menggabungkan ilmu ekonomi serta langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ekonomi manajerial penting ialah sebagai strategi yang paling efisien serta juga efektif untuk menjalankan bisnis. Jadi, adapun ruang lingkup ekonomi manajerial sendiri itu seperti yang pertama, teori ekonomi. Adanya teori ekonomi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Teori ekonomi ini sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan juga teori ekonomi mikro. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi peranan ekonomi manajerial itu sendiri dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori serta metode ekonomi yang kemudian digabungkan dengan alat-alat serta teknik analisis ekonomi untuk dapat pemecahan masalah manajerial dengan secara optimal. Kemudian yang ketiga, ilmu keputusan. Matematika dan juga ekonometri atau bisa disebut dengan statistika. Ini bisa dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk dapat menentukan langkah optimal suatu perusahaan atau bisnis dalam mencapai tujuan. Kemudian yang keempat ini ilmu administrasi bisnis. Jadi dalam bisnis ini sendiri bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya seperti keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, serta juga manajemen pemasaran dan produksi. Kemudian adapun peranan dan tujuan ekonomi manajerial sendiri itu seperti yang pertama sebagai alat evaluasi. Jadi ekonomi manajerial ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi apabila terjadi pergantian manajer baru. Maka manajer baru sendiri itu dapat mempelajari apa saja yang kurang serta apa saja yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan manajer lama. Kemudian yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Jadi ekonomi manajerial ini sangat membantu ialah sebagai penganalisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, mengatur keuangan. Jadi dengan ekonomi manajerial dapat digunakan dalam mengatur sistem keuangan yang sangat baik. Ekonomi manajerial ini penting dalam mengidentifikasi di mana biaya-biaya yang penting serta mana biaya yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Jadi selain sebagai pengatur keuangan, ekonomi manajerial itu sendiri bisa berperan di dalam aktivitas analisis lingkungan industri, perusahaan, ataupun juga perekonomian. Jadi analisis lingkungan tersebut perlu dilakukan dalam mengetahui keadaan konsumen, pemasok, serta juga kompetitor. Kemudian yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan. Jadi dari pengertian ekonomi manajerial ini sudah dijelaskan bahwa tujuannya ialah untuk keuntungan perusahaan. Sehingga dengan adanya strategi ekonomi manajerial tersebut diharapkan bisa menganalisis hal-hal yang membawa keuntungan dalam perusahaan.
Jadi intinya tujuan ekonomi manajerial itu sendiri pada dasarnya untuk membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan. Jika mengacu pada organisasi, profit atau perusahaan, tentu tujuan dari terbentuknya organisasi tidak lain adalah mendulang keuntungan atau laba. Maka secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ekonomi manajerial itu sendiri sering disebut sebagai ekonomi mikro terapan, di mana merupakan aplikasi metode dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip ilmu yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap manajer pasti menghadapi masalah-masalah manajerial dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Masalah itu sendiri timbul ketika terhadap kesenjangan antara kondisi empiris di lapangan dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Dengan ekonomi manajerial, masalah tersebut akan dapat minimalisir oleh manajerial untuk mempengaruhi kinerja dan perilaku manajerial ekonomi. Jadi manajerial memanfaatkan sejumlah analisis seperti metode kuantitatif, statistis atau ekonometri, konsep manajemen strategi, serta analisis keuangan. Kesimpulannya, ekonomi manajerial merupakan penerapan teori ekonomi atau terutama teori ekonomi mikro. Dan ilmu ini pengambilan keputusannya itu untuk dunia bisnis. Titik berat pembahasannya itu teori perusahaan, di mana diasumsikan tujuan perusahaan dalam jangka pendek adalah memaksimumkan laba. Namun demikian orientasi pencapaian laba maksimum tersebut bergeser karena perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang sendiri itu tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi memaksimumkan laba jangka pendek berbeda dengan memaksimumkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Demikian penjelasan saya tentang ilmu ekonomi manajerial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.